Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Oke, selamat pagi, siang, sore, Indonesia. Kali ini aku akan bicara tentang Bitcoin ya, tapi ini akan aku setnya dulu. Oke, nah aku merekam pakai dua ya. Satu ini pakai HP aku yang ini, juga aku merekam dengan yang sama. Terus ini biar aku jalankan dulu, ini ada hal yang menarik. Nah, oke, biar dia main ulang-ulang terus ya. Aku ingin membicarakan tentang Bitcoin. Bitcoin itu keluar mulai 2009 begitu. Waktu dia baru keluar, sangat menarik sekali dan banyak orang yang takut untuk beli. Orang bilang itu adalah scam, adalah tipu-tipu, terus mungkin nggak ada artinya. Nah, lama-kelamaan setelah sekarang ini sudah berapa ya? Sudah 15 tahunan ya. Harganya sudah sampai melejit ke di atas 100.000 US dollar. Nah, tapi berapa hari ini minggu lalu itu dia turun di bawah 100.000. 98.000 atau gimana ya, harganya sekitar segitu. Aku nggak mau bicara tentang harganya pasnya berapa gitu ya, tapi menariknya begini, yang saya lihat Bitcoin itu tidak pernah rugi. Ya memang naik turun, tapi selalu naik turun terus naik lebih tinggi lagi, turun lagi, naik lebih tinggi lagi. Dari mulai 2009-2010 itu yang harganya masih ratusan dolar ya. Sekarang sudah di atas 100 US dollar harganya. Jadi itu dia punya angka. Nanti akan aku putarkan di background video kalian ya. Itu ada chartnya, naik turunnya mulai dari 2009 sampai 2025. Kalau kalian lihat tuh mulai segini naik, turun lagi, naik lebih tinggi, terus begitu. Jadi selama 15 tahun ini, mulai dari berapa ratus harganya, sekarang 100.000 lebih US dollar. Coba bayangkan. Dan akan diramalkan itu akan naik lebih tinggi gitu. Nah, berarti ya itu adalah investasi yang bagus sekali. Tapi banyak orang yang tidak mengerti apa itu cryptocurrency. Bitcoin adalah cryptocurrency. Bitcoin adalah cryptocurrency. Tapi setelah terbitnya Bitcoin, banyak sekali keluar koin-koin yang lain. Menurut itu ya, yang aku baca itu, ada 10.000 cryptocurrency yang ada di luaran sana. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 10.000. Nah, terus yang mana yang bagus? Nah, Bitcoin harganya yang paling tinggi, yang tidak pernah turun gitu ya. Terus yang lain-lain ini seperti altcoin, terus ada namanya aku lupa, kalian bisa lihat sendiri ya, banyak sekali macamnya. Menurut aku, koin-koin yang lain itu sangat menakutkan itu ya. Dibilang ya seperti dulu sewaktu Bitcoin baru keluar, dibilang itu paling scam, paling itu tipu-tipu. Nah, koin-koin yang lain ini seperti altcoin, Ethereum atau apa itu ya namanya, itu semua masih baru mulai. Terus ada lagi yang namanya meme. Nah, macam-macam. Meme itu macam lukisan-lukisan, gambar
eh, artis pun bisa bikin koin itu. Dia senang gambar anjing, dia bikin koin itu, terus kemudian dipasarkan, orang mau beli juga. Gila ya, aku kurang mengerti bagaimana cara kerjanya. Aku kurang mengerti. Di sini aku tidak akan memberi menjelaskan bagaimana jalan itu, cara bekerjanya itu. Saya bukan mau membicarakan soal itu, tapi yang menarik sekali ya, di waktu baru keluar itu, setelah beberapa tahun Bitcoin keluar, ada yang mengatakan, yang memberi suggestion, memberi saran itu, kenapa Bitcoin itu tidak dibikin physical, tidak dibikin sesuatu uang yang bisa kita pegang, iso didemek-demek. Nah, itu yang orang pikirkan ya. Kenapa tidak dibuat koin? Ya seperti koin, seperti koin. Kenapa nggak dibuat koin seperti ini? Oke, nanti akan aku cerita soal itu. Terus ada orang yang menyarankan, kenapa nggak dibikin emas? Emas murni dibikin koin, Bitcoin, kan bisa dibikin seperti itu, bisa. Terus kenapa nggak bisa? Ya bisa ya. Orang ingin investasi antara Bitcoin dengan emas. Emas memegang satu stabilitas ya, stabil ya. Bitcoin yang orang masih ragu-ragu waktu itu. Jadi kalau mungkin dilengketkan kedua-duanya, kalian invest di emas dan Bitcoin, itu mungkin akan sejalan seiring gitu, tambah hebat mungkin ya, bikin duit ya. Nah, setelah orang itu mempunyai ide seperti itu dan dibikinlah Bitcoin, physical Bitcoin ada sekarang. Nanti akan aku tunjukkan di sini physical Bitcoin. Nah, ini dia physical Bitcoin. Nanti kalian bisa lihat di layar kalian, mungkin lebih besar, yang ada 2 layar ya. Akan aku tayangkan lebih besar gitu. Nah, ini juga, ini adalah physical Bitcoin. Well, here you have it, an actual physical Bitcoin. This is a unredeemed Bitcoin. This particular one is graded PCGS MS67, made out of brass. They say Nah, Bitcoin isn't fit. itu dia physical. Nah, ini dia. Okay. I know a little bit about them. They basically put the digital information on the coin. So if they want to steal your Bitcoins, they got to go rob the bank. I'm hoping to get $215,000 for my Silver Air Casacious physical Bitcoin. What makes this item unique is that there's only 45 of this type of coin made. Dengar ini ya. Pretty cool. Bitcoin was created by someone that no one knows. That's like some super secret guy, and he gave himself a fake name. It's just sort of spread over the internet. Anyone who says that Bitcoin is not a real thing doesn't read a lot. If somebody hacks my phone or hacks my computer or something like that, they can steal my Bitcoins. But what if I put all the digital information on a coin? Someone can throw it in a safe and no one can steal it, which is kind of brilliant because it's happened a lot of times. So this one is 0.5 Bitcoins. Okay. I think it's really cool. How much do you want for it? What do we got here? Physical Bitcoin. Oh, Nah, itulah dibuat physical Bitcoin. Terus ada lagi yang mana itu ya? Nah, ini dia. Diproduksi. Ini emas. Cara membuatnya seperti ini.
Nah, itulah sedikit ceritanya. Jadi dibuatkan apa itu ya? Koin terbuat dari 99% emas. Kalau di Indonesia 24 karat. Seperti ini. Seperti ini. Bisa lihat kalian. Nah, ini dia. Terus seperti ini. Kalian bisa melihat kan? Nah, ini. Nah, satu ini beratnya 1 on. 1 troy on. Kalau 1 on timbangan itu lain dengan 1 troy on. Bedanya sedikit ya, nggak tahu seberapa. Kalau emas itu 1 on itu namanya troy ons. Nah, inilah 4 biji 4 on. Nah, ini 5 biji. Ini ada proteksinya ini, ya. Ada proteksinya di situ. Ini yang sudah aku buka. Nah, inilah Bitcoin. Bisa dikantongi. Jadi bagaimana caranya? Ini kok bisa physical, kok bisa juga Bitcoin. Nah, Bitcoin itu kan digital. Itu kan digital kan, Bitcoin itu bukan physical. Tapi kenapa bisa menjadi ini Bitcoin? Bagaimana ini? Nah, itunya begini. Di belakang dari koin ini ada hologram. Di dalam hologramnya itu ada key, kuncinya. Ada password, kunci password itu ada di belakang sana. Nah, jadi kalau kalian mau apa itu ya, tapi kalian harus beli 1 Bitcoin, taruhkan di situ ya. Dia punya key itu ada di situ. Passwordnya itu disimpan di hologram. Nah, kalau kalian mau jual, bisa dijual, dibuka, terus key-nya diambil, dijual, bisa seperti itu. Jadi disimpan di koinnya ini, physical koinnya ini ya, ada nomor passwordnya. Tapi orang tidak bisa melihat karena dibalik ke hologram ya, disembunyikan di hologram itu. Nah, itulah maka itu menjadi physical Bitcoin. Dan koinnya itu emas 24 karat kalau di Indonesia seperti itu. Nah, jadi terus aku akan tunjukkan sekali ini Bitcoin juga ya, physical mana ini yang ini deh. Aku akan tunjukkan kalian, come on. Nah, ini what is Satoshi? Tell me for the audience, what is 1 Satoshi? 1 Satoshi is the smallest unit of a Bitcoin. There's 100 million Satoshis in 1 Bitcoin. 100 million Satoshis in 1 Bitcoin. So people can buy, you don't have to buy the whole Bitcoin, they can buy Satoshis. Absolutely. Which is a part of Bitcoin. Yes, absolutely. Now how much do we need to put? 100 Hong Kong dollars? Anywhere between 10 to 100. 10 to 100, let's put it 100. All right. Okay, I got this 100 Hong Kong dollars. Okay, so first you would click the button here. Okay, what do I have to have? Do I have to have some wallet? Yeah, the Lightning wallet. So Which one? of Satoshi. Wallet of Satoshi, which I normally use it. This is the wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi, I have it. Okay, I have it. So let's go. I have $100. What am I supposed to do? So first, press the button. We're done. Insert your 100 Hong Kong dollars. Like this? Yes. Let's go. Our machine will recognize that you insert a 100 Hong Kong dollar bill. Yep. Then get your wallet ready. Ready? Click the button to confirm. Confirm. It'll generate a QR code for you to Okay. scan. Okay, so receive. Receive. I click. Okay, let's go. I click on receive. Scan right there. Scan. Keep going projects, get all those there. That's it. And then you'll see the US dollar amount and then the associated Satoshis. Okay. And then you click receive. Receive. And then in a couple seconds,
You have your Satoshis. I bought Bitcoin with Hong Kong dollars. Let's go. Yeah, let's go. It was fun. It was fun. I bought Bitcoin with cash, but not Satoshi. This is the first time I'm buying Satoshi with my Oh, that's perfect. Amazing. I love it. I'm gonna buy these machines and keep it in India for sure. All right, perfect. Perfect. Thank you so much. Guys. Pleasure. 11,000. Nah, itulah caranya beli di ATM. Mulai di sini, di dunia sekarang banyak. Di Amerika sudah banyak. Kita lihat yang ini dulu. Nah, ini dia. Dengar ini dulu. For all you NFT people, drop a comment below if you want to see your NFT artwork featured here. What is going on, everybody? Downtown Tampa, and we now have what is called CoinFlip, which is now open for those who are interested in buying crypto through ATMs. Let's go ahead and check it out. So right here, guys, you will see Nah, itu ATM tuh, ATM. Bitcoin Bitcoin. ATMs. Nah. You can buy tons of different cryptocurrencies. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Stellar, Link, USDC, even Dogecoin. Maybe we'll get them to add Algorand. Then you come over, got a cool area here. And they even have an NFT gallery and classroom. Ini for all NFT you gallery NFT nih. people. Sama Drop a seperti comment Bitcoin, below tapi if you want to see your NFT artwork featured here. What is going on, everybody? nah, dengar ini juga. know the manager fairly well, but he said to me, he goes, hey, he's like, guess what we're getting? I said, I don't know. He goes, we're getting a Bitcoin ATM. I said, really? And he's like, yeah. He goes, I don't know what the hell anybody's going to do with it, basically. I was in there just this morning. I'm in that grocery store this morning getting a bag of ice. And there is a young Hispanic family in there, and they're using that. I knew the husband. I said, do you like using that? They said, yeah. You know, what are you doing? Sending money back to his parents. You know, I love it because it's fast and way less fee, way cheaper. They used to send money Western Union, and Western Union is, I don't know if they're still in business or not, but Bitcoin is so more efficient, so much faster. In our local town here, the grocery store, I know the manager fairly well, but he said to me, he goes, hey, he's like, guess what we're getting? I said, I don't know. He goes, we're getting a Bitcoin ATM. I said, really? And he's like, yeah. He goes, I don't know what the hell anybody's going to do with it, basically. Nah, di Amerika sekarang ini banyak ATM Bitcoin. Kalian bisa beli macam-macam Bitcoin. Oke, ada Bitcoin, altcoin, segala macam lah. Ada. Kalian bisa beli. Nah, kenapa sekarang ini mulai dipromosikan di sini? Karena lebih praktis. Seperti dia ini menceritakan, dia punya teman bekerja sebagai manajer toko. Terus dia bicara dengan temannya. Dia bilang, coba terka, apa yang akan kami dapat hari ini? Terus dia bilang, nggak tahu. Oke. Terus dijelaskan, kami akan mendapatkan ATM Bitcoin. Dia bilang, wow. Terus untuk apa? Karena di Amerika masih belum banyak orang mempunyai ATM. Maksud saya belum banyak orang mempunyai Bitcoin. Nah, tapi kemudian dia ketemu temannya yang sedang memakai Bitcoin. Terus dia tanya, kamu ngapain ngapain di ATM ini? Untuk apa? Gitu. Terus dia jelaskan, saya gunakan ATM Bitcoin ini untuk kirim uang ke orang tua saya. Oh ya, kenapa nggak melalui bank? Oh, di bank harganya mahal, dia bilang. Di bank kalau mau kirim transfer uang ya, wire transfer ke luar negeri, overseas, itu biayanya di Amerika $50 rata. Flat rate. Kamu mau kirim $100, $200, $500, $1.000, ongkos kirimnya sama, ongkirnya sama, $50. Mahal ya. Kalau kamu mau kirim cuman, mau ngirim bantu teman $100, biayanya $50. Gendeng apa orang? Nah itu, dengan adanya Bitcoin, ATM Bitcoin ini lebih murah. Jadi dia bisa kirim melalui ATM Bitcoin, kirim uang ke orang tuanya.
dalam waktu 1-2 menit orang tuanya sudah terima, bisa ambil. Nah, itu dia. Lama-lama nanti Bitcoin ini akan lebih dipakai ya. Nah, sekarang ini maka itu saya pernah bicara dengan Karda. Saya bilang kalau mau beli cryptocurrency, beli aja Bitcoin. Karena selain harganya tidak pernah turun, selalu naik-naik terus ya. Sekarang ini Bitcoin ini sudah diakui di beberapa negara. Seperti Amerika ini sudah mulai dalam proses ya. Dalam proses. Tapi kelihatannya akan diakui. Kalau Amerika sudah mengakui, berarti seluruh dunia akan mengakui ya. Nah, itu dia. Terus, kenapa saya bilang bukan saya merekomendasikan untuk beli Bitcoin? Bukan. Saya hanya memberi, bukan saran juga ya. Saya hanya cerita omong kosong seperti ini, ngeyel. Karena Bitcoin itu sekarang ini sudah dalam proses akan dilegalkan oleh pemerintah Amerika. Dan banyak negara yang memakai Bitcoin. Jadi mainannya yang ada di balik Bitcoin ini sekarang ini sudah negara. Bukan yang seperti cryptocurrency yang lain itu. Yang nggak tahu ya. Ke itunya ya, banyak juga penipuan gitu yang ada di belakang. Saya bukan bilang penipuan ya, yang menipu itu oknum-oknum gitu ya, ada. Dan lagi kalau tidak mengerti mudah jeblok gitu. Tapi kalau Bitcoin ini benar-benar ada backingnya. Yang ada di belakang Bitcoin itu sekarang ini sudah negara yang main-main Bitcoin itu. Jadi kalau kalian mau beli uang kripto, beli aja Bitcoin. Di sini sekarang ini saya mau beli Bitcoin, tinggal ke ATM aja, masukkan duit dolar. Saya nggak perlu harus beli 1 Bitcoin. Tidak perlu saya beli 1 Bitcoin, karena 1 Bitcoin itu 100.000 US dollar. Saya boleh beli 1 Satoshi Bitcoin. Jadi ya $100 itu dapat berapa Satoshi aku nggak tahu ya. Kursnya sekarang aku lupa. Tapi kalau nggak salah Pak Bro ini tadi yang di Hong Kong itu. Kalian rewind lagi. Yang orang India yang berada di Hong Kong beli 1 Satoshi itu 100 Hong Kong dollar, harganya 1 Satoshi itu 100 Hong Kong dollar, kalau tidak salah ya. American dollar aku nggak tahu. Nah, itulah yang ingin aku bicarakan karena saya baru tahu juga sangat menarik ya. Jadi, saya kalau punya uang receh, saya beli Bitcoin aja, tukar ke Bitcoin. Jadi, ada ini daripada dolar di kantong. Kalau ada duit lebih, duit turah, aku ke ATM aja, masukkan, terus nanti transfer ke aku punya kripto, mana itu? Aku punya itu wallet key itu ada kripto. Nah, langsung ditransfer di aku punya wallet. Jadi gampang sekali beli Bitcoin itu gampang sekali. Tapi aku nggak mau beli yang lain-lain, hanya Bitcoin aja. Itu. Jadi ada uang $100, $500, $1.000, $2.000, aku nggak pakai. Seperti kapan itu? Awal tahun ini sebetulnya aku mau pergi ke Machu Picchu. Awal tahun depan. Awal tahun ini aku berlibur ke New Zealand, ke Australia, terus sewaktu berlayar aku beli tiket, sudah aku bayar. Seharusnya aku pergi ke Amerika Selatan, ke Latin Amerika ya. Tapi karena istri aku nggak
nggak mau ke sana, terus akhirnya aku cancel. Terus aku tukarkan, nanti pergi kemana, masih dalam itu rencana semuanya. Jadi sudah saya tukarkan. Nah, uangnya itu daripada nganggur, sudah aku unduh, duitnya wis diunduh, daripada di kantong belikan Bitcoin ke ATM, habis perkara. Terus begitu masukkan uangnya ditransfer ke aku punya digital wallet. Hanya semudah itu. Nah, terus juga aku belikan emasnya. Ini satu on satu ini. Satu on satu ini. Nah, begitu. Jadi daripada itu ya, ada uang nganggur ditaruh di bank berapa sih? Itu bunganya 5% gitu. Kalau ini Bitcoin ya turun sekarang nggak apa-apa turun. Tapi mungkin tahun depan akan naik di atas 100.000 lagi. Nah, aku belinya waktu turun di bawah 100. Nah, tidak banyak, tapi ya nanti daripada pegang dolar ya, aku coba. Hanya sedikit, bukan satu Bitcoin utuh, enggak. Aku beli sedikit aja. Mau coba seperti apa gitu. Daripada uangnya juga duit turah, uang nganggur nggak kepake, daripada taruh di bank, deposit kembali ke bank ya. Itu aja, coba ngadu nasib. Oke, sampai di sini dulu. Wow, 20 menit lebih ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih kalian menemani aku. See you. Oke, ini akan aku. Ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.